Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, Asep, seorang ayah yang terjebak dalam kecanduan judi online, berjuang melawan gelombang utang yang terus membanjir, mengorbankan segalanya demi harapan yang semakin memudar. Ketika ia mendengar bisikan tentang seorang dukun yang bisa mengubah nasibnya dengan syarat mengerikan, Asep terpaksa menghadapi pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan kelam ini, ia terjerumus ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan, di mana keberuntungan hanyalah ilusi. Saksikan kisah Asep yang menggugah dan penuh ketegangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan dramatisnya dan mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandung, malam mulai merayap dengan lembut. Asep duduk di depan layar laptopnya, matanya terpaku pada permainan judi online yang berkilauan. Suara chip yang jatuh dan teriakan kemenangan dari layar membuatnya terbuai dalam dunia yang penuh harapan palsu. Rumahnya terletak di kawasan yang padat penduduk, di mana suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari selalu mengisi udara. Di luar, lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan suasana yang kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hatinya. Di ruang tamu, suasana hangat terasa ketika istrinya, Asri, dan kedua anak mereka, Kemal dan Tari, sedang menonton televisi. Mereka duduk di sofa tua yang sudah mulai usang, menikmati acara favorit mereka. Namun, Asep tidak merasakan kehangatan itu. Ia terjebak dalam obsesi yang semakin dalam. Di luar jendela, suara tawa anak-anak tetangga yang bermain di halaman membuatnya merasa semakin terasing. Ia tahu bahwa di luar sana, kehidupan berjalan normal, tetapi ia terjebak dalam dunia yang gelap dan penuh kecanduan. Asri, yang menyadari ketidakberadaan suaminya dalam kehidupan keluarga, merasa cemas. Ia seringkali memanggil Asep untuk beristirahat, berharap suaminya mau meluangkan waktu untuk anak-anak. Asep, sudah malam. Ayo, istirahatlah. Anak-anak butuh perhatianmu, serunya dengan nada lembut, tetapi Asep hanya menjawab dengan gelengan kepala. Sebentar, Asri. Aku hampir menang besar. Ini bisa mengubah segalanya. Jawabnya, suaranya penuh harapan yang semakin memudar. Asri menghela napas, merasa putus asa melihat suaminya semakin terjebak dalam dunia judi online yang semakin marak di Jawa Barat, di mana provinsi ini tercatat memiliki 535.644 pemain judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Fenomena judi online di kawasan Asep bukanlah hal yang asing. Di tengah kesulitan ekonomi dan tekanan hidup, banyak orang di sekitarnya yang terjerat dalam kecanduan yang sama. Asep merasa seolah-olah ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang mencari pelarian dari kenyataan. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa bermain judi adalah cara untuk mengubah nasibnya. Jika banyak orang lain bisa melakukannya, mengapa aku tidak? Pikirnya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan risiko. Hari-hari berlalu, dan Asep semakin terjebak dalam rutinitasnya.
ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Kemal dan Tari seringkali bertanya kepada Asri mengapa ayah mereka tidak pernah bermain bersama mereka lagi. Asri hanya bisa menjawab dengan senyuman yang dipaksakan, berusaha menutupi kepedihan di hatinya. Ia tahu bahwa Asep sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Kecanduan judi telah mengubah Asep menjadi sosok yang berbeda, dan ia merasa kehilangan suaminya. Suatu malam, saat Asep sedang asyik bermain, suara dering telepon memecah konsentrasi. Asri mengangkat telepon itu, dan suara di ujung sana membuatnya terkejut. Asep, kamu sudah 3 bulan tidak membayar. Jika tidak segera melunasi, kami akan mengambil tindakan, kata penagih utang dengan nada tegas. Asri merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa utang Asep semakin menumpuk, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa situasi ini sudah sedemikian parah. Ketika Asep mendengar suara penagih utang, wajahnya berubah pucat, dan ia meremas rambutnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setelah menutup telepon, Asep terdiam sejenak, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terdesak dan putus asa, tetapi di dalam hatinya masih ada secercah harapan. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya, bertekad untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Namun, jalan yang ia pilih tidak akan membawa kebaikan. Dalam kegelapan malam, Asep terjebak dalam pikirannya sendiri, berjuang melawan kecanduan yang semakin menggerogoti hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah ke jurang yang lebih dalam. Di luar rumah, kehidupan masyarakat sekitar terus berjalan. Suara kendaraan yang melintas dan tawa anak-anak yang bermain di jalanan menjadi pengingat bagi Asep akan kehidupan yang seharusnya ia jalani. Namun, semua itu terasa jauh dari jangkauannya. Ia terjebak dalam dunia judi online yang semakin marak, di mana banyak orang di sekitarnya juga terjerat dalam kecanduan yang sama. Asep merasa seolah-olah ia adalah bagian dari fenomena yang lebih besar, di mana harapan dan impian seringkali berujung pada kehampaan dan penyesalan. Dalam kegelapan malam, ia berjuang melawan bayang-bayang yang semakin mendekat, tanpa menyadari bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran. Beberapa minggu berlalu sejak Asep terjebak dalam dunia judi online, dan situasinya semakin memburuk. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, berharap untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Namun, semakin ia bermain, semakin dalam ia terjerat dalam utang. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan sekolah anak-anak, kini habis untuk taruhan yang tidak pernah membuahkan hasil. Asep merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Asri, yang mulai merasakan dampak dari kebiasaan Asep, berusaha untuk berbicara dengannya. Suatu malam, saat Asep baru saja kalah dalam taruhan besar, Asri memberanikan diri untuk mendekatinya. Asep, kita harus bicara. Anak-anak butuh makanan, dan kita tidak bisa terus begini, katanya dengan nada lembut namun tegas. Asep, yang masih terfokus pada layar, hanya menggelengkan kepala. Aku hampir menang, Asri. Beri aku sedikit waktu lagi, jawabnya, suaranya penuh harapan yang semakin memudar. Keesokan harinya, Asep menerima telepon dari seorang penagih utang. Suara di ujung telepon itu membuatnya merinding. Asep, kamu sudah 3 bulan tidak membayar. Jika tidak segera melunasi, kami akan mengambil tindakan, kata penagih utang dengan nada yang mengancam. Asep merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia telah melanggar batas, tetapi rasa putus asa membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Tunggu. Beri aku waktu. Aku akan membayar, aku janji,
teriaknya, tetapi suara penagih utang sudah hilang di ujung telepon. Setelah menutup telepon, Asep meremas rambutnya, merasa terdesak. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang cepat. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan cara-cara yang tidak biasa. Ia teringat akan teman-temannya yang pernah berbicara tentang pinjaman online. Meskipun ia tahu bahwa itu bukan solusi yang baik, rasa putus asa mendorongnya untuk mencari jalan pintas. Aku hanya perlu sedikit modal untuk taruhan besar, dan semuanya akan kembali normal, pikirnya. Malam itu, Asep menghabiskan waktu mencari informasi tentang pinjaman online. Ia menemukan beberapa aplikasi yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan. Dengan hati-hati, ia mengisi formulir dan mengajukan permohonan. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana semua utangnya akan lunas setelah ia menang. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah ini hanya akan menambah beban yang sudah ada. Ketika notifikasi bahwa pinjamannya disetujui muncul di layar, Asep merasa seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar. Dengan uang pinjaman di tangan, Asep kembali ke dunia judi dengan semangat baru. Ia memasang taruhan besar, berharap untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Setiap taruhan yang ia pasang berakhir dengan kekalahan, dan utangnya semakin menumpuk. Asep merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi ia tidak bisa berhenti. Kecanduan judi telah menguasai hidupnya, dan ia merasa tidak ada jalan kembali. Asri, yang melihat perubahan pada suaminya, semakin khawatir. Ia mencoba untuk berbicara dengan Asep, tetapi setiap kali ia melakukannya, Asep selalu menolak untuk mendengarkan. Asep, kita harus mencari bantuan. Ini tidak bisa terus berlanjut, kata Asri dengan nada penuh harapan. Namun, Asep hanya menjawab dengan kemarahan, kau tidak mengerti. Aku bisa mengubah semuanya. Kata-kata itu semakin membuat Asri merasa terasing, seolah-olah ia tidak lagi mengenali suaminya. Dalam keputusasaannya, Asep mulai menjauh dari keluarganya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, berkeliaran di tempat-tempat perjudian online. Ia merasa terasing dari kehidupan yang dulu ia cintai. Kemal dan Tari seringkali bertanya kepada Asri mengapa ayah mereka tidak pernah bermain bersama mereka lagi. Asri hanya bisa menjawab dengan senyuman yang dipaksakan, berusaha menutupi kepedihan di hatinya. Dalam kegelapan malam, Asep semakin terjerat dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan, kehilangan segalanya tanpa menyadarinya. Dalam keputusasaannya, Asep mendengar bisikan tentang seorang dukun terkenal di daerahnya. Dukun ini dikenal memiliki kemampuan untuk memberikan keberuntungan kepada mereka yang terjebak dalam kesulitan. Asep, yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia mulai mencari informasi tentang dukun tersebut, bertanya kepada teman-teman yang pernah mendengar tentangnya. Setiap cerita yang ia dengar semakin membuatnya penasaran dan berharap. Suatu malam, setelah mengumpulkan keberanian, Asep memutuskan untuk mengunjungi dukun itu. Ia mengenakan pakaian yang rapi, berusaha menutupi rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, pikirannya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan. Ia berpikir bahwa jika dukun ini bisa membantunya, semua utang ini akan hilang. Namun, di sudut hatinya, ia juga meragukan apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap bantuan. Setibanya di rumah dukun, Asep disambut oleh suasana yang mistis. Rumah itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman aneh dan aroma dupa yang menyengat. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam,
duduk di kursi kayu yang dikelilingi oleh berbagai benda ritual. Asep merasa jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah masuk. Dukun itu menanyakan apa yang dicari Asep. Asep menjawab dengan gugup bahwa ia butuh keberuntungan karena terjebak dalam utang dan judi. Ia memohon agar dukun mau membantunya. Dukun itu menatap Asep dengan tajam, seolah-olah menilai seberapa besar keputusasaannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa keberuntungan tidak datang tanpa harga dan bahwa Asep harus menumbalkan orang terdekatnya. Asep terkejut mendengar kata-kata itu dan langsung menolak, mengatakan bahwa menumbalkan orang terdekatnya tidak mungkin dilakukan. Dukun itu menjelaskan dengan tegas bahwa jika Asep ingin mengubah nasibnya, ia harus siap membayar harganya. Tanpa pengorbanan, tidak ada keberuntungan. Asep merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ia sangat ingin keluar dari masalah ini, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan mengorbankan orang yang dicintainya. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah hidupnya membuatnya berpikir ulang. Ia bertanya kepada dukun tentang apa yang harus dilakukan. Dukun itu menjawab bahwa Asep harus memilih satu orang yang paling dekat dengannya dan melakukan ritual tersebut. Ia mengingatkan Asep bahwa keberuntungan akan berpihak padanya jika ia melakukannya. Setelah pertemuan itu, Asep pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk, tetapi di dalam hatinya ada secercah harapan. Ia mulai memikirkan siapa yang akan menjadi pengorbanannya. Dalam perjalanan pulang, bayangan wajah Asri, Kemal, dan Tari terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi rasa putus asa membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Malam itu, Asep terjaga, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terasing dari keluarganya, dan rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun, saat ia memikirkan utang yang menumpuk dan kehidupan yang semakin sulit, ia kembali teringat pada janji dukun. Dalam kegelapan malam, Asep bertekad untuk melakukan apapun demi mendapatkan kembali hidupnya, meskipun itu berarti mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya dengan dukun, Asep merasa tertekan dan bingung. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk, berusaha mencari cara untuk memilih orang yang akan menjadi pengorbanannya. Dalam benaknya, wajah Asri, Kemal, dan Tari terus berputar, masing-masing membawa kenangan indah dan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi rasa putus asa dan keinginan untuk keluar dari utang membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Asep berusaha menyembunyikan kegelisahannya dari keluarganya. Ia berusaha bersikap normal di depan Asri dan anak-anaknya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Suatu malam, saat makan malam, Asep melihat Dolah, saudaranya, yang datang berkunjung. Dolah selalu menjadi sosok yang ceria dan penuh semangat, dan kehadirannya membuat Asep merasa sedikit lebih baik. Namun, saat melihat Dolah, Asep merasakan dorongan yang kuat untuk menjadikannya sebagai pengorbanan pertama. Setelah makan malam, Asep mengajak Dolah untuk berbincang di teras. Mereka berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan impian masing-masing. Asep berusaha menutupi niatnya yang sebenarnya, tetapi di dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Dolah, terima kasih sudah datang. Kita sudah lama tidak berkumpul, kata Asep dengan senyuman yang dipaksakan. Dolah menjawab dengan ceria, iya, Asep. Senang bisa bertemu. Ada yang ingin kau bicarakan? Asep merasa hatinya bergetar saat mendengar pertanyaan itu. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Dalam pikirannya,
ia berjuang antara cinta dan rasa putus asa. Sebenarnya, aku hanya ingin berbagi cerita. Aku merasa tertekan akhir-akhir ini, jawab Asep, berusaha terdengar tulus. Dolah mengangguk, menunjukkan perhatian yang tulus. Kau bisa bercerita padaku, Asep. Kita adalah saudara. Malam itu, Asep melakukan ritual yang diajarkan dukun. Ia menyiapkan semua benda yang diperlukan, termasuk dupa dan lilin, di tempat yang sepi di belakang rumah. Dengan hati yang berdebar, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun, berharap bahwa pengorbanan ini akan membawa keberuntungan yang dijanjikan. Namun, saat ia melakukannya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia teringat semua kenangan indah bersama Dolah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ketika ritual selesai, Asep merasa hampa. Ia tidak merasakan keberuntungan yang datang, hanya kesedihan yang mendalam. Ia kembali ke dalam rumah, berusaha menyembunyikan perasaannya dari Asri dan anak-anaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dolah, yang tidak menyadari apa yang terjadi, terus menjalani hidupnya dengan ceria, sementara Asep terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Beberapa hari setelah ritual, Asep merasa ada yang tidak beres. Ia terus memeriksa berita dan media sosial, berharap tidak mendengar kabar buruk tentang Dolah. Namun, rasa cemas itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat ia sedang bermain judi online, Asep menerima telepon dari seorang teman. Temannya memberitahunya bahwa Dolah mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang. Asep merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dengan hati yang berat, Asep pergi ke rumah sakit tempat Dolah dirawat. Ia merasa bersalah dan tidak berdaya, seolah semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia buat. Ketika ia melihat Dolah terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, air mata Asep mengalir deras. Ia berbisik, "Maafkan aku, Dolah. Aku tidak bermaksud untuk melakukan ini." Rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti hatinya, tetapi ia juga merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Setelah beberapa hari, Dolah akhirnya meninggal dunia. Asep merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan saudaranya, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa pengorbanan yang ia lakukan tidak membawa keberuntungan, melainkan hanya menambah beban rasa bersalah yang harus ia tanggung. Ia merasa terasing dari keluarganya, dan kegelapan semakin menyelimuti hidupnya. Kehilangan Dolah menjadi titik balik bagi Asep. Ia mulai mempertanyakan semua yang telah ia lakukan dan keputusan yang telah ia ambil. Namun, rasa putus asa dan kecanduan judi masih menggerogoti pikirannya. Dalam kegelapan malam, Asep berjuang melawan perasaannya sendiri, terjebak antara harapan dan penyesalan, tanpa tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya ke jurang yang lebih dalam. Setelah pengorbanan pertama yang mengerikan, Asep merasa seolah-olah beban di pundaknya semakin berat. Ia berharap bahwa dengan mengorbankan Dolah, keberuntungan akan berpihak padanya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Setiap kali ia memasang taruhan, hasilnya selalu mengecewakan. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk, dan Asep merasa terjebak dalam lingkaran kekalahan yang tak berujung. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam jiwanya, menggerogoti harapan yang tersisa. Malam demi malam, Asep duduk di depan layar laptopnya, menatap angka-angka yang terus berputar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa keberuntungan hanya tinggal menunggu waktu. "Aku hanya butuh satu kemenangan besar," bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat ia melihat saldo rekeningnya semakin menipis, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus begini, tetapi ketergantungannya pada judi membuatnya sulit untuk berhenti. Asri, yang semakin khawatir dengan keadaan suaminya, berusaha untuk berbicara dengannya. Suatu malam, saat Asep baru saja kalah dalam taruhan besar, Asri memberanikan diri untuk mendekatinya. "Asep, kita harus bicara. Ini sudah keterlaluan. Anak-anak butuh makanan, dan kita tidak bisa terus begini," serunya dengan nada penuh keprihatinan. Namun, Asep hanya menjawab dengan kemarahan, "Kau tidak mengerti. Aku bisa mengubah semuanya. Beri aku sedikit waktu lagi." Kemarahan Asep membuat Asri merasa putus asa. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara membantu suaminya. Setiap kali ia mencoba berbicara, Asep selalu menolak untuk mendengarkan. Asri merasa terasing, seolah-olah suaminya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia melihat anak-anaknya, Kemal dan Tari, yang seringkali bertanya mengapa ayah mereka tidak pernah bermain bersama mereka lagi. Rasa sakit di hati Asri semakin dalam, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat demi anak-anak. Di sisi lain, Asep semakin terjebak dalam dunia judi. Ia mulai mencari cara-cara yang lebih ekstrim untuk mendapatkan uang. Ia menghubungi teman-teman lama yang terlibat dalam perjudian ilegal, berharap bisa mendapatkan informasi tentang taruhan yang lebih menguntungkan. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk membalikan keadaan, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih semakin berbahaya. Kecanduan judi telah mengubahnya menjadi sosok yang tidak dikenali, dan ia tidak menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Suatu malam, Asep menerima tawaran untuk bergabung dalam permainan judi yang lebih besar. Teman-temannya meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Dengan semangat yang membara, Asep setuju untuk bergabung, meskipun ada suara kecil di dalam hatinya yang memperingatkan bahwa ini adalah langkah yang salah. Ia merasa seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali hidupnya yang telah hancur. Ketika malam permainan tiba, Asep merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Ia memasuki ruangan yang dipenuhi asap rokok dan suara tawa yang menggema. Di tengah kerumunan, ia melihat wajah-wajah yang familiar dan beberapa yang tidak dikenalnya. Asep merasa terpesona oleh suasana itu, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa ia sedang bermain dengan api, tetapi rasa putus asa membuatnya tidak bisa mundur. Permainan dimulai, dan Asep memasang taruhan besar. Ia merasa seolah-olah semua harapannya tergantung pada malam itu. Namun, saat kartu dibagikan, ia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan saat hasilnya diumumkan, Asep merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Kalah lagi. Kekecewaan dan kemarahan bercampur aduk dalam dirinya, dan ia merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Kembali ke rumah, Asep merasa hampa. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga harapan untuk mengubah hidupnya. Ketika ia melihat Asri dan anak-anaknya yang sedang tidur, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan mereka demi kecanduannya. Dalam kegelapan malam, Asep terjebak dalam pikirannya sendiri, berjuang melawan rasa putus asa yang semakin dalam, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih hanya akan membawanya ke jurang yang lebih dalam. Dalam kegelapan malam yang pekat, Asep terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas yang menggerogoti hatinya. Setelah kehilangan Dolah, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya, dan setiap kali ia menatap wajah Asri dan anak-anaknya, rasa bersalah itu semakin dalam.
Meskipun ia berusaha untuk bersikap normal, hatinya dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan yang suram. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk mendapatkan kembali keberuntungan yang hilang. Suatu malam, saat Asep duduk sendirian di ruang tamu, pikirannya melayang kembali ke pertemuannya dengan dukun. Ia teringat akan syarat yang diberikan. Untuk mendapatkan keberuntungan, ia harus menumbalkan orang terdekatnya. Dalam keadaan putus asa, Asep mulai mempertimbangkan untuk melakukan pengorbanan terakhir. Ia merasa tidak ada pilihan lain, dan rasa putus asa membuatnya semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan kehilangan segalanya, pikirnya. Asep mulai merencanakan pengorbanan terakhirnya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa Asri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang paling dicintainya, tetapi rasa putus asa membuatnya berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Ia merasa terjebak dalam dilema moral yang mengerikan, tetapi suara di dalam hatinya terus mendorongnya untuk melanjutkan rencananya. Ini adalah satu-satunya cara, bisiknya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan dirinya. Malam itu, Asep mengundang Asri dan anak-anaknya ke ruang tamu. Ia berusaha menciptakan suasana yang hangat dan akrab, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketegangan. Asri, Kemal, Tari, aku mencintai kalian. Tapi aku harus melakukan sesuatu yang penting, katanya dengan suara bergetar. Asri, yang melihat perubahan pada suaminya, merasa cemas. Apa maksudmu, Asep? Apa yang terjadi? Tanyanya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Asep menatap wajah Asri dan anak-anaknya, merasakan cinta yang mendalam, tetapi rasa putus asa mengalahkan segalanya. Aku harus melakukan ini untuk kita semua. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari semua masalah ini, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Asri semakin bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Asep. Apa yang kau bicarakan? Kita bisa mencari bantuan, Asep. Ini tidak bisa terus begini. Serunya, berusaha menyelamatkan suaminya dari kegelapan. Dalam keputusasaannya, Asep mulai melakukan ritual yang diajarkan dukun. Ia menyiapkan semua benda yang diperlukan, termasuk dupa dan lilin, di tempat yang sepi di belakang rumah. Dengan hati yang berdebar, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun, berharap bahwa pengorbanan ini akan membawa keberuntungan yang dijanjikan. Namun, saat ia melakukannya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia teringat semua kenangan indah bersama Asri dan anak-anaknya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ketika ritual selesai, Asep merasa hampa. Ia tidak merasakan keberuntungan yang datang, hanya kesedihan yang mendalam. Ia kembali ke dalam rumah, berusaha menyembunyikan perasaannya dari Asri dan anak-anaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Asri, yang tidak menyadari apa yang terjadi, terus menjalani hidupnya dengan ceria, sementara Asep terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Beberapa hari setelah ritual, Asep merasa ada yang tidak beres. Ia terus memeriksa berita dan media sosial, berharap tidak mendengar kabar buruk tentang keluarganya. Namun, rasa cemas itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat ia sedang bermain judi online, Asep menerima telepon dari seorang teman. Temannya memberitahunya bahwa Asri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Asep merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dengan hati yang berat, Asep pergi ke rumah sakit tempat Asri dan anak-anaknya dirawat. Ia merasa bersalah dan tidak berdaya, seolah semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia buat.
Ketika ia melihat Asri dan anak-anaknya terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, air mata Asep mengalir deras. Ia berbisik, "Maafkan aku, Asri. Aku tidak bermaksud untuk melakukan ini." Rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti hatinya, tetapi ia juga merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Setelah beberapa hari, Asri dan anak-anaknya akhirnya meninggal dunia. Asep merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menyadari bahwa pengorbanan yang ia lakukan tidak membawa keberuntungan, melainkan hanya menambah beban rasa bersalah yang harus ia tanggung. Ia merasa terasing dari dunia, dan kegelapan semakin menyelimuti hidupnya. Dalam keheningan malam, Asep terjebak dalam pikirannya sendiri, berjuang melawan rasa putus asa yang semakin dalam, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih hanya akan membawanya ke jurang yang lebih dalam. Setelah kehilangan Asri dan anak-anaknya, Asep terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Rasa sakit dan penyesalan menyelimuti hidupnya, membuatnya merasa seolah-olah dunia telah runtuh di sekelilingnya. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa hampa dan sunyi. Asep tidak bisa menghapus kenangan indah yang tersimpan dalam pikirannya, dan setiap kali ia menutup mata, wajah Asri dan anak-anaknya muncul, mengingatkannya akan kesalahan fatal yang telah ia buat. Ia merasa terasing dari realitas, seolah-olah ia hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Hari-hari berlalu, dan Asep semakin terpuruk. Ia tidak lagi pergi bekerja, dan teman-temannya mulai menjauh. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendukungnya, dan Asep pun tidak ingin berbagi rasa sakitnya dengan siapapun. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dalam rumah, terkurung dalam pikirannya sendiri. Setiap suara di luar, setiap tawa anak-anak tetangga, hanya mengingatkannya pada apa yang telah hilang. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir, dan tidak ada jalan kembali. Dalam keputusasaannya, Asep mulai mencari pelarian. Ia kembali ke dunia judi, berharap bahwa dengan memasang taruhan, ia bisa mendapatkan kembali semua yang hilang. Namun, setiap kali ia bermain, ia hanya mengalami kekalahan demi kekalahan. Uang yang tersisa di rekeningnya semakin menipis, dan rasa putus asa semakin menggerogoti jiwanya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya, dan setiap kali ia kalah, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Suatu malam, saat Asep duduk sendirian di depan layar laptopnya, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu berbisik, mengingatkannya akan semua kesalahan yang telah ia buat. "Kau tidak layak hidup, Asep. Kau telah menghancurkan segalanya." Suara itu terus mengulang, membuatnya semakin gelisah. Asep berusaha menepis suara-suara itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin keras suara itu terdengar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya, dan ia tidak bisa melawan. Keesokan harinya, Asep bangun dengan perasaan bingung. Ia tidak ingat kapan ia tidur dan berapa lama ia telah terjaga. Ketika ia melihat cermin, ia terkejut dengan penampilannya. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dalam keadaan putus asa, ia mulai berbicara sendiri, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku bisa memperbaiki semuanya," katanya, meskipun ia tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Asep mulai mengisolasi diri dari dunia luar. Ia tidak menjawab telepon dari teman-temannya dan tidak pernah keluar rumah. Ia merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami rasa sakit yang ia alami. Dalam pikirannya, ia terus berdebat dengan suara-suara yang mengganggunya. Suara-suara itu semakin menguat,
dan Asep merasa seolah-olah ia sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi semua ini, dan rasa putus asanya semakin dalam. Suatu malam, Asep terbangun dari tidurnya dengan teriakan. Ia melihat bayangan Asri dan anak-anaknya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Mengapa kau melakukan ini, Asep?" Suara mereka terdengar jelas di telinganya. Asep merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menjauh dari bayangan itu. "Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kalian," teriaknya, tetapi bayangan itu hanya menghilang, meninggalkan Asep dalam kegelapan yang lebih pekat. Kondisi mental Asep semakin memburuk. Ia mulai mengalami halusinasi, melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak nyata, di mana semua kesalahan dan penyesalan terus menghantuinya. Dalam keputusasaannya, Asep merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengakhiri hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit harapan yang tersisa. Harapan bahwa mungkin suatu hari ia bisa menemukan jalan kembali ke kehidupan yang normal. Tetapi harapan itu semakin memudar, dan Asep terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Asep semakin terjebak dalam kegelapan pikirannya. Setelah kehilangan keluarganya, ia tidak lagi mampu membedakan antara kenyataan dan ilusi. Suara-suara bisikan yang terus menghantuinya semakin keras, mengingatkannya akan semua kesalahan yang telah ia buat. "Kau tidak layak hidup, Asep. Kau telah menghancurkan segalanya." Suara itu terus berulang, membuatnya merasa semakin terasing dari dunia. Dalam keadaan putus asa, ia mulai mengisolasi diri, menjauh dari orang-orang di sekitarnya, dan menghabiskan waktu berjam-jam di dalam rumah yang kini terasa seperti penjara. Di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup Asep, kampungnya juga dilanda tragedi yang tak terhindarkan. Banyak warga yang terjerat dalam kecanduan judi online dan pinjaman online, pinjol, dan beberapa dari mereka tidak mampu menanggung beban utang yang terus menumpuk. Dalam keputusasaan, mereka memilih jalan pintas yang paling tragis, bunuh diri. Berita tentang kasus bunuh diri semakin sering terdengar, menciptakan suasana mencekam di kampung yang dulunya penuh tawa. Hari-hari berlalu tanpa arti, dan Asep semakin kehilangan pegangan. Ia seringkali berjalan tanpa tujuan di sekitar kampung, melihat orang-orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran, dan merasa seolah-olah ia adalah bagian dari mereka. Dalam pikirannya yang kacau, ia mulai berpikir bahwa ia juga telah kehilangan akal sehatnya. Ia melihat bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut jalan, dan setiap kali ia menutup mata, wajah Asri dan anak-anaknya muncul, menuntut pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah ia buat. Rasa bersalah dan penyesalan semakin menggerogoti jiwanya, membuatnya merasa semakin terpuruk. Suatu malam, Asep terbangun dari tidurnya dengan teriakan. Ia melihat bayangan Asri dan anak-anaknya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Mengapa kau melakukan ini, Asep?" Suara mereka terdengar jelas di telinganya. Dalam keadaan panik, Asep berusaha menjauh dari bayangan itu, tetapi mereka terus mendekat, seolah-olah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, dan rasa takut semakin menguasai pikirannya. Kondisi mental Asep semakin memburuk. Ia mulai berbicara sendiri, berdebat dengan suara-suara yang mengganggunya. Ia merasa seolah-olah ada dua sosok di dalam dirinya, satu yang ingin hidup dan berjuang, dan satu lagi yang ingin menyerah dan mengakhiri semuanya. Dalam keputusasaannya, Asep mulai merusak barang-barang di rumahnya, melepaskan semua kemarahan dan frustrasi yang terpendam. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakitnya adalah dengan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Akhirnya,
Asep menjadi sosok yang tidak dikenali. Ia berkeliaran di kampung, berbicara sendiri dan tertawa tanpa alasan. Warga kampung mulai menjauh darinya, menganggapnya sebagai orang gila. Dalam pikirannya yang kacau, Asep merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Ia terjebak dalam dunia yang gelap, di mana harapan dan kebahagiaan tidak lagi ada. Dalam keheningan malam, Asep merasakan kesepian yang mendalam, dan ia tahu bahwa ia telah terpuruk ke dalam jurang yang tidak bisa ia selamatkan. Kisah Asep adalah cerminan nyata dari dampak menghancurkan yang dapat ditimbulkan oleh kecanduan judi online dan keputusan yang diambil dalam keadaan putus asa. Dalam pencariannya untuk mengubah nasib, Asep terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga mengorbankan orang-orang terdekatnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa harapan yang dibangun di atas dasar yang rapuh dapat berujung pada kehampaan dan penyesalan yang mendalam. Keberuntungan dan nasib bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dipaksakan. Mereka adalah hasil dari pilihan yang bijak dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan perjudian dan pinjaman online, serta perlunya dukungan dari orang-orang terdekat dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita harus belajar untuk mencari solusi yang lebih sehat dan konstruktif daripada terjebak dalam ilusi yang dapat menghancurkan hidup kita. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk lebih banyak cerita yang menggugah dan penuh makna. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap episode yang kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan.